kanal inspirasi. Pendengar, malam ini kita kembali di Zona Edukasi dan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan. Anda bisa bergabung lewat telepon di 8128878 atau kirimkan WhatsApp 0811 6666 975. Wah, bagus ini. Aduh, bagus banget. Apa yang bagus? Apaan tuh? Ini nih, di Persatu RRI Padang setiap Selasa sampai hari Jumat itu ada zona edukasi setiap jam 8 sampai 9 malam. Hah? Belajar gitu? Iya, kita bisa dengarkan edukasi seputar kesehatan, entrepreneur, hukum, juga psikologi loh. Serius? Wah, bagus dong. Iya, iyalah bagus. Jangan lupa ya di frekuensi 97,5 MHz. Juga bisa lewat aplikasi RRI Play Go. Oke sip, dengerin. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Yudi Masur kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Zona edukasi, ruang entrepreneur dan UMKM di malam hari ini hadir ke ruang dengar Anda kembali untuk menghadirkan edukasi-edukasi mengenai kegiatan-kegiatan dan juga seputar tentang entrepreneur dan juga UMKM serta koperasi pastinya. Nah, untuk malam hari ini saya Yudi Maswar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di link Zoom pada kesempatan malam hari ini, dan narasumber kita yaitu Bapak Ezrinal Aziz. Beliau adalah Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ezrinal. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, dan mendengar tema kita untuk malam hari ini yaitu usulan revisi Undang-Undang Sisdiknas Koperasi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Oke, nah Anda juga bisa ikut berinteraktif nanti melalui line telepon 0751 812 878 dan juga bisa di SMS ataupun juga WhatsApp di 0811 6666 975. Baik, Pak Ezrinal, berarti tentang koperasi ini masih belum masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia ya? Ya, tidak dengan jelas, tidak ada eksplisit, ya tidak boleh dikatakan ya tidak ada. Paling mungkin hanya definisi-definisi dan juga kulit-kulit luar dari koperasi saja ya. Ya, di situ disebutkan kalau yang lama tahun 2003, sekarang ini kan mau diusulkan yang baru ya. Tapi 2000 juga nggak ada ya. Di 2003 itu di bab kurikulum itu hanya poin F itu hanya menyebutkan dunia kerja. Jadi harusnya kita yang usulkan mestinya itu ditambahi entrepreneurship dan koperasi dan dunia kerja, gitu. Jadi itu yang kita usulkan. Nah, kemudian ternyata sudah ada rencana revisi RUU-nya sudah ada. Saya baru baca kemarin. RUU-nya itu ada, tapi juga tidak ada menyebutkan koperasi sama sekali, tidak ada. Cuman ada sedikit perbaikan di pasal 3 itu ada kata gotong royongnya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada juga kata gotong royong. Nah, kalau itu dianggap sebagai basis untuk koperasi itu baik, tapi rasanya tidak mengendorse sama sekali kegiatan koperasi di pendidikan kita. Tidak mengendorse sama sekali. Jadi, dan juga saya melihat juga visinya Departemen Pendidikan ke arah sana juga tidak ada. Kalian tidak ada sama sekali. Jadi backing peraturannya atau undang-undangnya tidak ada. Terus di kementeriannya sendiri juga tidak menganggap itu suatu yang penting. Saya menganggap itu ya. Oke. Itu kira-kira begitu pembukaannya Mas Yudi ya. Iya.
Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Pak Ezrinal sendiri, seurgent apa sih atau sepenting apa sih pemahaman yang dalam tentang koperasi bagi siswa-siswi atau di tingkat sekolah ini? Sebenarnya sepenting apa sih? Ya, ya karena konstitusi kita itu adalah menyebutkan demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi berdasarkan kekeluargaan dan mengedepankan gotong royong, kesejahteraan bersama. Itu konstitusi kita. Jadi itu konstitusi itu harus diterjemahkan di undang-undang berikutnya, bukan hanya undang-undang pendidikan. Undang-undang yang lain harusnya mengejawantahkan atau menurunkan undang-undang itu kan gitu. Harusnya didetailkan lagi di undang-undang berikutnya. Nah, mestinya di undang-undang pendidikan itu yang paling penting, karena disitulah mindset anak bangsa itu diciptakan. Kesadaran anak bangsa itu tentang apa yang diidam-idamkan oleh founding fathers kita yang terungkap dalam undang-undang dasar itu harusnya dijaga melalui pendidikan kita. Dan koperasi itu sangat-sangat baik untuk membina karakter, ya, karena di situ ada gotong royong, ada tolong menolong, ada kerjasama, ada kemandirian, ada kreativitas, semuanya ada. Sehingga harusnya itu penting sekali bagi pendidikan anak bangsa, ya. Jangan justru kita diajari ke kapitalistik. Ya, sekarang ini semua ekonomi kita, perkembangan ekonomi kita sejak Orde Baru sampai sekarang itu tidak berpihak kepada ekonomi yang kebersamaan tadi, tetapi justru mengundang investor-investor asing, mengundang investor swasta dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan kekuatan yang bersifat kesejahteraan bersama ini. Nah itu yang penting, makanya penting sekali, menurut saya penting sekali. Membangun karakter melalui pendidikan koperasi sejak dini. Sekarang anak sekolah itu nggak ngerti koperasi dan nggak berpikir tentang koperasi. Dipikir koperasi itu ya urusan menteri koperasi, urusan industri kecil, urusan UMKM. Itu yang salahnya mindsetnya gitu. Sehingga orang kalau mau berusaha nggak berpikir pakai koperasi, ya PT gitu. Berpikirnya PT. Karena selama ini orang berinvestasi ya selalu PT. Koperasi dianggap tidak formal, ya. Itu urusan charity, urusan bantu-membantu, bukan bisnis. Padahal harusnya itu bisnis. Itu Mas ya, Yudi, kira-kira. Baik. Nah, kalau dikatakan sebenarnya apakah koperasi itu juga termasuk bisnis nih, Pak Ezrinal? Oh iya. Jadi begini, jadi Bung Hatta itu bilang budaya kita itu sudah gotong royong masyarakat. Itu namanya koperasi sosial atau koperasi budaya. Tetapi yang dimaksud Bung Hatta itu meningkat, koperasinya adalah koperasi ekonomi atau koperasi berusaha. Jadi memang bisnis karena mensejahterakan anggota kan gitu, kan bisnis. Jadi jual beli, simpan pinjam, kemudian menyediakan konsumsi, menyediakan kebutuhan pokok dan sebagainya. Bahkan seharusnya koperasi itu bisa untuk usaha apapun. Apapun bisa dengan koperasi. Nah kita di sini kan malah dibatasi. Rumah sakit nggak bisa pakai koperasi, ya. Padahal dokter-dokter itu pengen, karena ini kan agak sosial, ya. Pengen bikin rumah sakit pakai koperasi lah, beberapa dokter bangun kita polanya koperasi. Tapi undang-undang kita justru membatasi rumah sakit itu harus PT. Nah itu contohnya. Banyak sekali yang harus diperbaiki, Mas. Oke. Nah, fokus ke pendidikan dulu. Jadi sebenarnya ketika kita berkooperasi apa keuntungan atau efek positifnya bagi para anggotanya sebenarnya, Pak Ezrinal?
Ya koperasi itu tujuannya kan bekerja sama, bergotong royong, mari menyelesaikan masalah yang ada secara bersama-sama. Dan kelebihannya koperasi itu one man one vote, tiap anggota mempunyai suara yang sama. Itu berbeda dengan saham. Kalau saham itu ya kamu kalau sahamnya 1% ya kamu nggak punya hak. Kalau yang punya hak yang di atas 50% kan gitu. Di koperasi tidak begitu. Mari kita bangun bersama-sama. Memang tetap ada kontribusi yang besar, akan mendapat yang besar, tapi itu berdasarkan kesepakatan yang dibahas dalam rapat anggota. Gitu. Siapa yang berkontribusi besar, kita buat hitungannya, ya, bukan berdasarkan sahamnya, gitu ya. Dan ada efek tolong menolong di situ. Kemudian karena anggotanya banyak, tentu kesejahteraannya akan terbagi-bagi. Jadi ada orang yang meragukan apakah koperasi itu bisa untuk menjalankan korporat yang besar kan gitu ya. Nah itu terbukti salah karena ada contoh ya di Australia itu ada perusahaan namanya Simek, perusahaan besar multinasional bergerak teknologi canggih yaitu alat berat ya, mau bangkrut, disarankan oleh konsultan supaya jangan bangkrut, berubahlah menjadi koperasi. Karena hutangnya banyak. Nah, orangnya nggak percaya bagaimana bisa berubah ke koperasi, kami kan sudah seperti ini, punya saham dan sebagainya. Ya bisa saja dirubah dengan menjadi koperasi. Nah, tentu saja culture-nya harus dirubah, corporate culture-nya. Cara mengambil keputusannya bagaimana, penggajiannya seperti apa, itu dirubah semua memang. Tapi kemudian karyawan atau stakeholder mempunyai rasa kepemilikan yang besar. Sehingga katakanlah barangkali mungkin gajinya bisa dikurangi, diturunkan, karena ini punya kita. Kita menderita dulu lah, dalam waktu setahun semua hutang lunas. Perusahaan itu, namanya Simek, bisa diambil di Google. Perusahaan besar, perusahaan dunia ya. Karena yang punya itu perusahaan keluarga, yang punya itu pokoknya jangan sampai bangkrut lah perusahaan saya. Akhirnya tidak bangkrut dan survive. Meskipun sekarang tahun 2020 itu tahun 2000 berapa kemarin kalau saya 2017 udah kembali lagi jadi perusahaan keluarga. Tapi kan tetap ini membuktikan bahwa koperasi itu bisa dan bisa menyelamatkan. Koperasi itu baik. Koperasi itu bukan industri kecil. Nah ini yang perlu kita tumbuhkan, sadarkan sejak dini. Jadi di Skandinavia itu anak-anak didik itu diwajibkan ya, didorong untuk punya pengalaman berkoperasi sejak kecil. Koperasi itu tidak harus mendaftarkan bukan administrasinya, tapi jiwa koperasinya itu. Mari kita ini ada masalah, kita keroyok rame-rame, kita bahas bersama, kita pecahkan bersama dengan orang yang cukup banyak. Itu koperasi itu. Sharing tugas, semua berperan dan sebagainya. Itu harus tumbuhkan sejak dini. Makanya perlunya pendidikan itu, Mas. Oke, artinya sistem koperasi ini juga sudah diterapkan di luar negeri sana ya, Pak Izrinal ya. Sementara justru negara-negara maju, negara kapitalis itu koperasinya jauh lebih maju dan lebih berperan. Nah, sementara di Indonesia kita punya pemikir sekelas Bung Hatta yang juga Bapak koperasi, tetapi justru pemikirannya itu tidak direalisasikan, tidak dimanfaatkan secara maksimal itu. Ya tidak terputus ya. Bung Hatta kan dulu ketika awal-awal berdirinya negara ini dia kan yang secara ekonomi semua undang-undang itu yang mikir Bung Hatta terkait dengan bidang ekonomi, termasuk ya koperasi tadi ya. Itu yang mikirkan Bung Hatta. Tapi ini tidak dilanjutkan. Ketika itu ada pada tahun 50-an itu demokrasi yang betul-betul demokrasi, tetapi karena kita belum
apa namanya itu rakyat kita belum siap, yang terjadi cekcok terus ganti parlemen, jadi nggak smart tersusun. Kemudian Bung Karno tergoda untuk mengambil kekuasaan, dia berkuasa lagi jadi presidensial lagi. Itu juga akhirnya juga undang-undang itu tidak apa namanya itu teranu dengan baik lah, implementasi dengan baik. Kemudian digantikan Pak Harto karena PKI, kemudian revolusi katakanlah gitu 66 digantikan Pak Harto, udah berubah sama sekali. Pak Harto pemikiran kapitalistik, jadi yang orang diserahkan di apa namanya itu berkelit mafia, pikirannya kapitalistik, ya swasta. Nah, sampai sekarang terputus. Nah, sekarang masa reformasi pun kita belum kembali lagi. Semua birokrat kita pikirannya belum tidak ke sana. Bahkan ada rencana untuk mengubah undang-undang kan gitu, nggak sesuai lagi. Tapi untungnya belum berubah, itu masih kita undang-undang dasar kita masih tetap. Tapi ke bawahnya itu tidak mensupport, ya. Tidak mengimplementasikan semangat undang-undang, tidak menjiwai apa yang dicita-citakan Bung Hatta, belum menjiwai. Tapi saya kira sekarang banyak sudah dibuat pemerintah yang berkooperasi yang secara mandiri sudah ada. Tapi perannya di Indonesia masih terlalu kecil, hanya 5%. Sementara di Jepang, di Amerika, di Eropa, apalagi Skandinavia, itu perannya itu di atas 30%. PDB dari koperasi itu turnovernya itu besar sekali. Nah, kita masih sangat kecil. Tapi ya nggak apa-apa lah, apa namanya itu makanya tetap harus ditegakkan. Baik. Nah, koperasi kan juga beragam jenisnya ya, Pak Isnal. Ada koperasi produksi, kemudian koperasi yang lainnya. Tapi justru yang tetap bertahan mungkin banyak yang dimanfaatkan orang justru koperasi simpan pinjam. Nah, ini melihat kondisi seperti ini, Pak Isnal melihatnya seperti apa, Pak? Saya melihat koperasi itu harusnya tidak dibatas-batasi begitu, karena tadi yang saya sebut apapun usaha itu bisa, ya produksi bisa, kemudian ya simpan pinjam karena itu paling mudah kan, mengumpulkan orang, siapa yang punya uang nyimpen, yang butuh duit pinjam kan gitu, itu paling mudah, ya. Jadi wajar kalau itu koperasi yang banyak berkembang di Indonesia itu seperti itu. Tapi harusnya kita mencontoh koperasi di Skandinavia itu koperasi konsumsi itu besar sekali, koperasi pertanian itu besar sekali. Jadi petani itu bersatu, bergabung dengan supermarketnya juga punya koperasi, jadi dia jual di situ luar biasa, besar sekali anunya, omsetnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi seharusnya koperasi itu tidak perlu dibatas-batasi atau didefinisikan koperasi ini apapun harusnya ya, itu bisa menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi itu kan demokrasi ekonomi, semua orang punya kontribusi dan punya suara yang sama, diputuskan dalam rapat anggota, itu aja bedanya. Karena kesejahteraan itu bisa merata, tidak kalau sistem kapitalis kan kekayaan ngalir ke yang punya saham yang paling gede gitu. Yeah. Nah, kalau koperasi kan nggak ada. Jadi mestinya petani-petani itu bersatu dan bentuk koperasi, misalnya dalam pengadaan pupuk atau dalam dan sebagainya. Mungkin sekarang sudah berjalan itu ya. Jadi harusnya diperluas lagi. Nah, era sekarang itu era digital, ya. Era internet, era platform. Itu sebetulnya terbuka sekali untuk melakukan usaha koperasi karena sudah ada sebetulnya internet, Google itu kan demokrasi informasi. Informasi sudah bebas, orang tidak lagi tergantung pada untuk masarkan sesuatu tinggal masuk di sudah orang sudah tahu semua kan itu. Kalau dulu kan dikuasai oleh segelintir orang, sekarang sudah bebas ya. Inovasi dengan nah itulah ajakan untuk sekarang koperasi bisa berkembang dengan kemudahan-kemudahan itu. Jadi platform bisa dibuat ya, yang bentuknya koperasi, Mas.
Oke. Jadi kalau dari pandangan Pak Ezrinal sendiri, tantangan di lapangan sebenarnya kenapa koperasi di negara kita ini tidak terlalu dikenal oleh generasi muda, khususnya anak-anak sekolah, dan kenapa juga dan apa juga tantangannya ketika koperasi ini sulit atau jarang bisa berkembang dengan pesat di Indonesia ini? Ya itu, saya pernah ungkapkan di Indonesia ini tidak ada sejarah perjuangan koperasi seperti di negara maju. Jadi di negara maju itu memang perjuangannya udah ratusan tahun, karena dia masyarakat buruh itu kan sangat tertekan dengan kapitalisme ya, pada abad revolusi industri itu, sehingga salah satu upaya mereka untuk survive itu adalah dalam membentuk koperasi-koperasi ini. Nah itu kita tidak mengalami itu. Kita mengalami ketika industri sudah baik, sudah ada serikat pekerja, sudah ada ILO dan sebagainya. Sehingga tantangan yang berat yang seharusnya terbangun itu kalau birokrat kita atau pemerintah kita berpikir itu gitu. Maka perangkat negara ini dibangun untuk membangun itu, harusnya begitu. Sekarang kan tidak. Jadi pendidikan kita tidak mengarah ke sana, investasi kita tidak mengarah ke sana, bahkan membatasi, hanya dibentuk menteri koperasi yang mengurusi UMKM. Ya jadi sebatas itu. Tidak perkembangannya tidak signifikan, tidak bisa menjadi besar. Kalau di Skandinavia itu pemerintahnya sendiri berupaya keras supaya koperasi itu maju, seluruh aparat, bahkan di sana nggak ada undang-undang koperasi, Mas. Nggak ada. Tidak diperlukan undang-undang koperasi, karena undang-undang mungkin malah membatasi ya, karena koperasi itu sejajar dengan korporasi yang lain, itu kan hanya jenis usaha saja. Nah, jadi tidak ada menteri koperasi, tapi pemikiran koperasi itu ada di seluruh pemerintahan gitu. Itu dulu ada joke-nya itu Radius Prawiyo waktu dikirim Pak Harto ke Skandinavia untuk belajar koperasi. Jadi Pak Radius Prawiyo itu berseloroh, tapi selorohnya itu benar. Busnali Arifin itu kan menteri koperasi. Pak Busnali di Skandinavia itu kenapa koperasi maju? Itu karena nggak ada menteri koperasi dan nggak ada undang-undang koperasi gitu. Ya, tapi memang betul begitu, tetapi seluruh aparat negara itu berpikirnya koperasi gitu. Nah kita kan enggak, kita itu ada undang-undang koperasi, ada menteri koperasi, tapi presiden itu tidak berpikir seperti itu dan menganggap koperasi itu di ujung sana gitu. Loh kita kondangan itu kan ada orang utama, terus ada orang nggak penting tuh di ujung sana kan. Nah, itu koperasi di ujung sana ya. Jadi kayak gitu. Nah, makanya yang harus kita bangun semangat koperasi itu di luar ya, kita coba bina terus masyarakat itu melalui masjid, katakanlah mungkin itu melalui aktivitas LSM dan sebagainya untuk membentuk koperasi. Harapan kita pemerintah juga tentu saja akan mendukung gitu ya. Itu Pak Puji. Oke, nah untuk generasi mudanya sendiri tantangannya di mana ini, Pak Ezrinal? Sebetulnya tidak ada tantangan karena wawasan untuk itu tidak terbuka ya, karena pendidikan kita tadi ya. Wawasan untuk berkoperasi itu kayak saya, angkatan saya tanya, yuk ngerti kita koperasi itu baik loh. Mereka pada nggak paham apa iya, karena mindset ini sekarang ya tantangannya itu, karena mindset Indonesia tentang koperasi itu jelek sekali. Koperasi itu kecil, informal, charity kan gitu. Tidak profesional gitu. Cuman orang-orang petani saja, tidak canggih kan gitu. Jadi mindsetnya seperti itu. Nah menurut saya koperasi harus diterjemahkan secara lebih luas ya. Jadi dan saya tidak mengharuskan kita koperasi itu benar-benar bikin koperasi, minta izin koperasi, dibentuklah koperasi, itu harus begitu. Mekanisme atau sistemnya aja, kita berapa orang, yuk kita gotong royong membangun suatu bisnis usaha sama-sama, itu udah koperasi. Nah, mungkin itu kita banyak sudah, tapi kan tidak tercatat dalam Kementerian Koperasi karena kan tidak administrasinya tidak ada kan, jadi tidak tercatat. Tapi barangkali gerakan-gerakan yang
bentuknya seperti koperasi itu juga banyak. Nah, ini yang perlu diteliti ya. Apalagi dengan keterbukaan digital ini ya. Saya masih meyakini koperasi itu sebenarnya ada, tapi tidak terlihat. Generasi muda kita itu juga banyak berkooperasi. Ya. Sekedar kita kumpul-kumpul bareng bekerja sama, kemudian kita bikin perjanjian di antara kita, itu sebenarnya sudah semangatnya koperasi kan. Artinya suara itu sama kan, gitu kan. Kita melakukan usaha bersama, hanya ada kesempatan yang opportunity bisnis ya, kita kerjakan bersama-sama, itu sudah koperasi. Mungkin itu sudah cukup banyak ya. Tapi ini perlu disebarluaskan lagi. Kemarin saya ikut pelatihan yang dilakukan oleh Mondragon. Mondragon itu koperasi terbesar di Spanyol, dan dia melakukan training berkali-kali ke berbagai negara ke seluruh dunia ya, untuk mengendorse namanya platform kooperatif, kooperasi dengan platform, itu dengan digital. Ini untuk membuka wawasan kita. Sekarang terbuka kita untuk melakukan upaya-upaya dengan model koperasi, dengan terbukanya informasi, sistem yang digital ini. Ya. Nah, contohnya saya melihat waktu itu dicontohkan misalnya di Amerika itu ada perusahaan asisten rumah tangga ya, yang tadinya bekerja untuk suatu perusahaan yang penyalur tenaga kerja. Akhirnya dia terbuka dengan itu tadi, training Mondragon, kenapa nggak kita bikin sendiri aja? Kita bikin aja koperasi, teman-temannya di sesama asisten rumah tangga itu kumpul, kita bikin platform, kita iklankan sendiri, kita bayar orang yang mengurus marketing, mengurus dan sebagainya. Udah, ini jadi milik kita. Jadi dia bukan bekerja sebagai pegawai orang yang mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja, tapi saya bekerja sebagai pemilik koperasi ini. Jadi dia bekerja lebih sungguh-sungguh, hasilnya lebih banyak dan lebih happy. Kalau dulu dia bekerja takut dipecat, sekarang enggak, ada bekerja bebas. Ini perusahaan saya, itu punya saya, dan saya harus bekerja sebaik-baiknya. Itu bedanya Mas Yudi, bedanya beda sekali kan. Iya, betul. Dia pegawai, sekarang dia pemilik. Iya. Itulah koperasi. Nah, itu membuka mata kita. Itu bedanya luar biasa. Jangan mau jadi pegawai. Koperasi itu nggak ada pegawainya. Ya, dia bisa menggaji pegawai, ya, tapi pegawai itu dia kan anggota, dan anggota koperasi. Jadi sama kita sini. Oke. Berarti itu tadi bedanya sebenarnya ya Pak Izinal. Ya, bedanya dengan korporasi korporat atau perusahaan ya. Iya, rasa memilikinya tinggi. Ada atasannya. Koperasi nggak ada. Nggak ada. Dan rasa memilikinya tinggi ya. Koperasi itu sama kita, meskipun tetap ada orang yang mungkin bayaran lebih tinggi karena kontribusinya lebih tinggi. Kita seperti itu. Oke. Baik. Bisa diatur dalam sistem. Iya. Kita nanti undang juga pendengar kita Pak Ezrinal di malam hari ini melalui line telepon dan juga SMS ataupun di WhatsApp. Silakan nanti kita bergabung pendengar. Tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.
Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai. Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur. Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya. Hah? Serem! Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana? Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan malam hari ini, dan kita masih dalam program Ruang Entrepreneur dan UMKM di kesempatan malam hari ini, edisi hari Rabu 5 Oktober 2022. Dan tema kita malam hari ini yaitu usulan revisi Undang-Undang Sisdiknas Koperasi dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Bersama narasumber kita ada Bapak Ezrinal Aziz. Kita undang Anda untuk bergabung di malam hari ini melalui line telepon 0751 812 878 untuk berdiskusi santai dengan kita di malam hari ini tentang koperasi, tentang UMKM dan juga tentang entrepreneur di program malam hari ini. Silakan bergabung di line telepon 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga melalui WhatsApp di 0811 6666975. Nah, sambil menunggu Pak Ezrinal, kembali kita ke tema kita ini tentang usulan revisi Undang-Undang Sisdiknas Koperasi dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Nah, seideal apa sih sebenarnya tentang koperasi ini harus ada di kurikulum? Seideal? Iya. Ya, kalau saya inginnya dijabarkan lagi, ya, bukan hanya di kurikulum tetapi juga dari program-program kerja. Kurikulum seharusnya memuat pembelajaran atau pemahaman tentang koperasi itu, dasar-dasarnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita mencontoh negara di Skandinavia itu, kalau bisa didorong memang siswa-siswa itu mempunyai pengalaman untuk berkooperasi secara sederhana. Karena prinsipnya koperasi itu tolong-menolong, gotong royong, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, itu sudah disebut koperasi. Tapi lebih ditingkatkan lagi, tentu saja harus ada aspek bisnisnya, usahanya, kan gitu ya. Harus ada usahanya yang diupayakan secara bersama-sama itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaatnya diterima oleh semua pihak, seluruh anggota. Jadi saya sangat berharap memang koperasi ini betul-betul menjadi modul-modul yang utama dalam pendidikan kita, karena di situ ada pembentukan karakter, ada di situ. Jadi Pancasila itu 3 yang terakhir itu koperasi semua, yang persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial itu sebenarnya koperasi bisa dilatih melalui
koperasi. Jadi latih dengan koperasi itu maka unsur-unsur Pancasila itu terwujud ya, di dalam koperasi itu. Mesti seperti itu. Itu maksudnya. Ya, idealnya harusnya koperasi itu menjadi andalan pendidikan kita. Ya, andalan pendidikan kita untuk membentuk karakter dan untuk membentuk jiwa mandiri dan entrepreneur, gitu ya. Entrepreneur yang saling tolong menolong. Ya. Gitu. Oke. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0751212878. Baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat di malam hari ini, silakan bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Di kesempatan malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Silakan bagi Anda yang malam hari ini ingin bergabung dan bertanya bersama Pak Ezrinal Aziz. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Perlindungan Harahap melalui Playgo di Kota Bogor saat ini. Pak, Perlindungan di Kota Bogor saat ini melalui RRI Playgo terbaru ya? Iya, biasanya saya di Tapanuli Selatan, Bapak. Oke, silakan Pak Parlin. Dengan Bapak siapa narasumber? Narasumbernya ada Pak Ezrinal Aziz. Dari? Beliau dari sebentar. Yayasan Proklamator Bung Hatta. Ya. Oh, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parlin sangat berharap seharusnya di kurikulum tidak perlu ada koperasi karena sudah ada di Dinas Pendidikan masalah dasar-dasar koperasi ini di pendidikan. Yang Parlin harapkan harus ada Universitas Pengusaha Indonesia, bukan bisnis ya, pengusaha universitas. Supaya apa? Supaya tidak dibodoh-bodohin dan dimonopoli di JEE, zona eksklusif, ekonomi eksklusif di tengah laut sana. Nah, itu harus ada. Kalau masalah ini, makanya sering saya katakan UMKM dan koperasi dana moneter ada, tetapi kenapa Bapak RI 1 memberikan sumbangan dari dana sosial 1,2 juta buat UMKM? Ini pembodohan dan menurunkan derajat UMKM dan koperasi karena mereka punya hak di sana, ada undang-undangnya di Bank Indonesia juga. Jadi harapan saya Universitas Pengusaha Indonesia aja dibuat. Kalau masalah kurikulum udah ada di sana, teknik, hukum, ekonomi, SDM dan pertahanan pangan pertanian udah lengkap di setiap pendidikan. Itu aja, demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ezrinal. Baik, usulnya ya ditapung ya. Saya perlu menelaah lagi ya, apakah betul itu sudah ada di Dinas Pendidikan. Tapi kalaupun kalau di kurikulum itu menurut saya juga perlu ada itu, supaya ini menjadi kewajiban dari semua penyelenggara pendidikan bahwa mendidik koperasi itu suatu yang wajib. Jadi urutannya kan undang-undang dasar, undang-undang baru di Diknas kan gitu ya. Jadi ini jangan terpotong harus ada urutannya. Tapi kalau tadi saran beliau untuk tidak ada bantuan sosial macam-macam itu sebenarnya saya setuju ya, karena koperasi itu kalau di negara maju memang tidak boleh menerima bantuan ya. Karena itu nanti dia akan mentalitasnya akan turun. Jadi orang berkooperasi hanya minta bantuan nanti.
Seharusnya bukan begitu. Orang berkoperasi itu memang untuk melakukan usaha yang benar dan baik dan mandiri, yang punya proud, mestinya seperti itu. Jadi itu tanggapan saya perlu cek lagi kalau memang betul ada di apa yang dikatakan Bapak tadi. Tapi apa namanya itu alangkah baiknya. Kalau universitas pengusaha saya nggak mau komen kalau itu memang merasa diperlukan, ya sudah ada kalau semua kampus-kampus bisnis pun sudah banyak. Justru kita harus mengimbangi dengan di kampus-kampus yang di setiap kampus harusnya pelajaran koperasi itu ada. Kampus apapun harus diajarkan situ karena konstitusi kita itu. Sehingga orang untuk melakukan upaya atau terjun di masyarakat itu dulu yang harus dikembangkan, melalui itu dulu ya, melalui koperasi dulu ya. jadi perlu, karena kita tuh sangat lemah upaya secara struktural ya, di undang-undang, di segala macam itu tidak terbina dengan kokoh, sehingga amanat founding fathers kita itu bahwa ekonomi kita itu dibangun dengan pola gotong royong dan kerjasama itu tidak tidak terimplementasi dengan baik dan dikalahkan dengan sektor-sektor swasta yang hanya orientasinya mencari keuntungan untuk segelintir orang, ya, untuk segelintir orang tajiannya. Padahal itu nggak apa-apa, itu boleh juga, itu namanya demokrasi, orang mencari keuntungan sebanyak-banyak itu boleh, tetapi harus diimbangi dengan upaya-upaya yang lebih pada kesejahteraan untuk umat yang banyak, ya, orang yang lebih banyak jumlahnya, sehingga kesenjangan ekonomi itu bisa dihindari. Itu tanggapan saya, Mas Yudi. Baik, terima kasih Pak Ezrinal. Kita kembali buka line interaktifnya pendengar, silakan yang ingin bergabung kembali di 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Silakan pendengar dimanapun Anda berada yang masih ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, ingin bertanya tentang tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang ketinggalan Pak Perlindungan Harap dari Bogor. Mohon izin Pak narasumber, ada yang kelupaan. Kalau bisa Bapak akademisi harus menjadi konsultan independen, tidak berpihak kepada makro dan mikro, masalah UMKM gitu ya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita di daerah tidak pandai membuat proposal, mengambil hak-haknya dana moneter di Kementerian Ekonomi, baik di Bank BUMN, cabang-cabang di daerah-daerah. Karena selama ini kan orang Bank BUMN, cabang di daerah, bagi mereka itu mengotor-ngotori administrasi. Selalu diterima mereka pengusaha orang-orang OE. Jadi kalau orang-orang OE kan 100 miliar minta. Sementara UMKM paling besar kan kurnya hanya 800 juta. Kalau koperasi yang pertama 50 miliar. 5 miliar, baru kedua 50 miliar. Jadi harus ada konsultan koperasi ini, konsultan independen dari akademisi, jangan mitra. Selama ini kan mitra di Semetsko Jakarta Selatan sana. Kalau udah seperti ini, monopoli dan pembohongan namanya. Demikian Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya kembali Pak Ezrinal. Ya bagus sekali itu pendapatnya, tapi silakan diungkapkan ke dinas atau kementerian terkait ya. Saya ini orang luar ya, saya adalah Yayasan Proamatur Bung Hatta itu di luar sistem ya, di luar pemerintahan. Saya bukan mewakili pemerintahan, saya hanya justru mendorong masyarakat atau mendorong juga mengkritisi pemerintah. Namanya kan saya termasuk orang yang mengkritisi pemerintah, bagaimana mengutamakan pembangunan mentalitas koperasi itu melalui pendidikan itu lebih dipentingkan. Jadi usulan baik itu baik, tapi
silakan disalurkan kepada birokrat ya, pejabat pemerintah yang berwenang, konsultan independen. Itu tanggapan saya, Mas Hadi. Ya, Yudi. Oke, baik, terima kasih Pak Ezrinal. Baik, pendengar, saat ini pukul 20:47 waktu Indonesia Barat. Saya masih undang Anda untuk ikut bergabung di malam hari ini di 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Tapi sebelumnya kita kembali akan hadirkan dulu beberapa informasi dan melalui jeda berikut ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi. Wah, Mama beli lukisan baru ya? Bagus. Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis? Siapa Mama? Katanya ini salah satu karya mereka yang difabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh. Iya ya, Ma. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini. Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya nggak pernah terbatas. Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik. Halo? Ya Bu, ada apa? Iya Gus, biar kabarmu? Ibu lagi sakit nak? Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok. Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan. FM Pro 1 RRI Padang, Twitter @Pro1Padang, Facebook Pro 1 RRI Padang, Mobile Application RRI Play, Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI
Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar di mana pun Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dalam program Ruang Entrepreneur dan UMKM untuk kesempatan hari ini. Dan saat ini pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Ezrinal, sebelum kita tutup bincang-bincang kita di malam hari ini, mungkin ada closing statement dan juga ada harapan kepada pendengar kita dan juga masyarakat secara umum tentang koperasi ini, khususnya di revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, Pak. Silakan. Ya, saya berharap sekali seluruh anak bangsa, ya, generasi muda, generasi bangsa ini kembali menyelami cita-cita founding fathers, ya, Soekarno, Hatta, dan bapak-bapak yang mendirikan negara ini, bahwa negara ini dibangun dengan suatu cita-cita mulia, di mana gerakan ekonomi kita itu adalah gerakan ekonomi yang kerjasama, yang gotong royong, saling membantu, yang berdemokrasi, istilahnya demokrasi ekonomi, atau kata lainnya adalah kooperasi. Marilah kita jadikan kooperasi itu sebagai alternatif usaha yang baik dijalankan, karena dia kokoh, ya, karena dia kalau dalam bahasa Islamnya ya syariah gitu ya, karena insya Allah diridhoi Allah, karena tujuannya adalah mulia, kita bukan hidup itu bersaing untuk saling mengalahkan, untuk saling menjegal, tetapi tujuan kita berupaya di dunia ini adalah saling membantu, bekerja sama, berkooperasi, berkoordinasi, bersinergi, gitu ya, bersinergi. Untuk itulah maka ekonomi itu akan terbangun dengan baik, dengan sehat, dengan tidak ada kesenjangan, yang menghindari adanya kesenjangan. Jadi saya berharap sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya mulailah mengingatkan anak didik kita, siswa, mahasiswa, agar mempunyai orientasi ekonomi yang berdemokrasi dan saling tolong menolong. Demikian Pak Puji, komentar saya. Baik, terima kasih Pak Ezrinal atas waktunya dan juga pemaparan serta tanggapan kepada pendengar kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan bisa menjadi tambahan wawasan juga dan juga pemikiran untuk semua masyarakat, ya, di kesempatan hari ini, khususnya tentang koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mendengar dengan demikian maka berakhir pula Zona Edukasi, Ruang Entrepreneur dan UMKM untuk malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Akhirnya saya Dimas Coba serta Pak Ezrinal Aziz sebagai narasumber di malam hari ini. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .7,5 FM Pro 1 RRI Padang, Twitter @Pro1Padang, Facebook Pro 1 RRI Padang, Mobile Application RRI Play, Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi.